Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi untuk sharing pembuatan RPS OB melalui aplikasi Nakula ya. Nah, ini aplikasi Nakula ya. Kita klik saja, lalu kita panggil ya, kita login. Nah ini dia, ini aplikasi Nakula. Kita lihat di sisi sebelah kiri ini yang bagian RPS. Nah ternyata saya didapuk banyak banget ini mata kuliah yang harus dibuat RPS-nya. Nah, panduannya sebenarnya bisa dilihat di sini ya, panduan untuk menyusun RPS. Ya, jadi kalau ini kita buka panduannya seperti ini. Ya, dibuat oleh Pak Harsono ini ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita coba buat ya. Saya sendiri juga masih belajar membuat RPS ini ya. Jadi nanti kalau ada salah-salah ya harap maklum ya, ini apa namanya, kita sharing saja supaya nanti Bapak Ibu sekalian juga lebih mudah ya dan lebih familiar gitu ya, karena sudah mengikuti video ini. Dan lagi pula kalau nanti kita salah, misalnya salah pilih atau salah menentukan tipe atau opsi atau jenis, itu bisa kita revisi lagi, bisa kita edit. Baik, ini ada beberapa mata kuliah yang merah ini yang belum dibuat. Kalau yang biru ini sudah saya buat ya, minggu lalu ini saya sudah buat ini. Yang hijau ini beda ya, kalau yang hijau ini berbasis project, ini juga sudah saya buat nih untuk mata kuliah perancangan pabrik kimia. Yang biru berbasis case, ini untuk dinamika proses dan praktikum analisa numerik pemrograman. Nah sekarang mari kita buat RPS OB untuk mata kuliah perancangan jaringan penukar panas dengan tahun kurikulum 2021. Ini mata kuliah pilihan dengan SKS sebanyak 3 ya. Nah ini masih merah nih, input mingguan belum lengkap. Nah mari kita lihat. Untuk melihat apa yang harus kita isi, kita bisa klik yang sebelah kanan ini, yang segitiga ini, kita klik saja ini, kita klik. Nah maka ada input CPMK, input sub CPNK, input deskripsi mata kuliah, input mingguan, dan input rencana tugas. Ini kita klik saja yang paling atas nih, input CPMK. Nah, yang warna kuning ini capaian pembelajaran ini ya, CPL ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sudah di given ya, sudah ditentukan oleh prodi. Maka kita tinggal klik saja ini CPMK nya mana saja gitu ya. Nah supaya kita cepat, maka saya sudah siapkan beberapa file ya, karena sebelumnya kan kita sudah membuat tapi manual gitu ya, belum pakai Nakula. Nah sekarang ini kita pindah ke Nakula gitu ya. Ini mata kuliah PJPP ini perancangan jaringan penukar panas ya. Ini kita double klik saja. Nah ini sudah kita buat ya. Ini sebenarnya sudah OB ini. Nah ini capaian pembelajaran lulusan ini sudah kita buat
ya, tapi kita sesuaikan nanti dengan yang sudah diberikan atau ditetapkan oleh prodi ya. Sebenarnya prodi juga sudah menyiapkan matriknya ini ya. Nah, ini matrik CPL. Nah, ini dia. Matrik CPL ini sangat banyak ya untuk semua mata kuliah ya, yang centang-centang hijau ini ya. Kita lihat PJBP itu mata kuliah pilihan. Jadi pilihan D itu. Kita lihat mata kuliah pilihan D. Nah, ini dia mata kuliah pilihan D itu di sini. Nah ini dia. CPL-nya ada di sini, ini ada berapa ini ya? Pilihan D ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini CPL-nya ya. Kalau kita lihat ke sini, antara lain nih memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Ini contoh. Nah, ini semua sudah diinputkan oleh jurusan ini. Kita tinggal memilih saja ya. Ya, sudah diinputkan. Nah, saya sudah merangkumnya di sini. CPL-nya. Ya. Nah, nanti tinggal kita pilih saja ya. Nah, CPL ini nanti akan berhubungan dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, saya sudah buat untuk mata kuliah perancangan jaringan penukar panas ini punya berapa? 1 2 3 4 ya. 4 5 6 7 sorry ya, ada 7 CPMK ya. Nah, mari kita buat tambah CPMK. Ding. Nah, kita klik saja ini. Ya. Nanti CPMK ini kita tuliskan di sini nomornya saja yang di sini. Nomor 1 misalnya, ini CPMK 1. CPMK 1 apa tadi? Kita tinggal copy dari sini, mampu menjelaskan konsep dasar integrasi panas beserta manfaatnya ya. Dan mampu menjelaskan perancangan heat exchanger network ini. Nah, ini kita copy. Lalu di sini kita paste di sini ya. Mampu menjelaskan konsep dasar integrasi panas beserta manfaatnya dan perancangan heat exchanger network. Nah, CPL yang dipilih untuk CPMK ini apa? Nah, kalau saya di sini kaitannya, nah ini semua ini S9, P1 dan seterusnya ini ya. Ini nanti kalau diklik ya kayak gini nanti. Nah, misalnya mampu menjelaskan konsep dasar. Berarti kalau kita pilih di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab, oke kita klik gitu ya. Lalu menguasai konsep teoritis sains rekayasa, prinsip rekayasa, perancangan, mampu menunjukkan kinerja mandiri. Nah, ini kita klik aja kalau kita merasa cocok itu CPL untuk CMK ya kita klik. Itu ya. Selanjutnya ini kan tadi mampu menjelaskan konsep dasar integrasi panas toh. Nah, mampu menjelaskan konsep dasar integrasi panas. Nah, berarti saya pilih juga yang menguasai konsep teoritis sains.
Karena kalau mampu menjelaskan ya berarti dia menguasai konsepnya. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Mampu untuk merencanakan, menyelesaikan, mengevaluasi tugas dalam batasan-batasan yang ada. Ini belum juga nggak apa-apa. Memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, oke. Mampu menerapkan matematika, sains, prinsip rekayasa. Nah, ini nanti saja. Oke, misalnya ini dulu. Lalu kita submit. Nah, ini adalah untuk CPMK 1. Kita masih punya CPMK yang lain sampai 7 kan tadi. Nah, kita klik di sini, kita tulis 2 gitu ya. Nah, lalu kita lihat yang CPMK nomor 2 ini. Mampu menjelaskan konsep dasar PINS method dalam perancangan integrasi panas. Ini PINS method. Nah, misalnya di sini. PINS method. Nah, ini PINS method. 9 oke. P1 oke. Lalu mampu menunjukkan kinerja mandiri juga oke. Mampu untuk merencanakan, menyelesaikan, mengevaluasi tugas. Nah, nanti di PINS ini juga ada evaluasi tugas ya. Terus memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat oke. Nah, mampu menerapkan matematika sains karena nanti juga ada perhitungan-perhitungan. Nah, ini kita klik. Lalu submit. Nah, kalau CPL ya, CPL itu sudah ada semua, sudah kita pilih semua. Di sini yang warna kuning tadi sudah nggak ada ini, gitu ya. Kita tambah lagi CPMK-nya. Nah, ini CPL prodi yang belum dipilih kan sudah nggak ada nih, karena sudah kita pilih semua. Nah, CPMK yang ketiga, ini kita tinggal copy dari sini. Mampu menerapkan metode PINS ya, menerapkan metode PINS sederhana untuk membangun heat exchanger network sederhana. Nah, menerapkan. Kalau ini ya, menerapkan metode PINS untuk membangun atau membuat, menyusun heat exchanger network sederhana. Nah, CPL-nya kita pilih semua. Ini kita pilih semua. Ini yang heat exchanger network, simple heat exchanger network ya. Jadi mahasiswa diberi tugas case untuk menyusun heat exchanger network sederhana. Submit. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk CPMK yang nomor 4. CPMK yang nomor 4 nih, mampu menerapkan metode PINS untuk membangun HEN atau heat exchanger network yang kompleks dengan multi utilitas. Kalau tadi heat exchanger network sederhana, sekarang yang kompleks. Nah, sekarang heat exchanger-nya kompleks. Nah, semua kita pilih. Ya, ini CPL-nya kita pilih semua ya. Jadi nanti kalau di akhir semester itu ada evaluasi, kita bisa ngedit. Kalau misalnya ada kesalahan gitu ya, kita bisa ngedit. Tambah CPMK. CPMK yang kelima yaitu apa ini? Mampu membangun integrasi panas dan power. Ya, heat and power integrations. Nah, ini kompleks, ini ada heat exchanger network. Ya, kita pilih semua.
karena memang CPL-nya ini semua berkaitan ya. Nah, 12. Nah, lalu submit. Terus kemudian yang CPMK yang 6. Nomor 6 ya, nomor 6 itu mampu menjelaskan konsep manajemen alur panas. Oh, ini heat pathways management ini ya, heat pathways management. Karena di pabrik itu sebenarnya apalagi yang melibatkan arus recycle, baik recycle massa maupun recycle panas, itu alur panasnya itu kalau kita kelola dengan baik bisa menurunkan beban utilitas sebenarnya ya. Nah, ini nanti mata kuliah ini itu mahasiswa banyak mempraktekkan, mendemonstrasikan juga ya dengan simulator Excel bisa, Scilab bisa gitu ya, untuk membangun integrasi panas ya, heat exchanger network. Save, submit ya. Lalu yang terakhir kita punya CPMK yang nomor 7 ya, tambah CPMK yang nomor 7 ini kita ketik saja 7. Lalu kita copy dari sini, mampu menerapkan sistem, nah ini pengendalian proses untuk mengelola alur panas. Jadi apapun alur panas itu pengennya kita kelola toh. Nah, untuk mengelolanya itu bagaimana? Harus menerapkan pengendalian proses. Nah, itu ya. Nah, P1, KU2, K8, K12, K11 ya. Oke, kita submit. Nah, semua CPMK sudah kita masukkan. Nah, maka kita selanjutnya apalagi nih? Kita kembali ke untuk memperbaiki atau melanjutkan RPS kita ini, kita kembali ke ini. Tabulasi RPS ini kita klik ya. Nah, kita lihat yang jaringan penukar panas tadi. Nih, masih warna merah, input mingguan belum lengkap. Nah, kita harus input mingguan ini. Ya, tadi CPMK sudah, lalu sub CPMK sekarang. Nah, ini sub CPMK. CPMK-nya kan ada 7 nih. Masing-masing CPMK ini punya sub CPMK nanti. Nah, kita tinggal tambahkan sub CPMK-nya di sini plus. Ya. Nah, sub CPMK sama seperti CPMK, cuman ini sub ya. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini sub 1, ini apa? Saya punya subnya. Nah, ini dia subnya sampai 14 karena ini saya buat masing-masing pertemuan. Jadi pertemuan di kelas itu kan ada 14 ya. 14 plus 2. Evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi secara total ada 16. Maka sub CPMK-nya ini masing-masing pertemuan ini ada 14 ya. Tapi bisa juga untuk mata kuliah lain sub CPMK itu bisa untuk beberapa pertemuan ya. Tapi ini saya membuat per pertemuan ada sub CPMK. Nah, sub CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tinjauan fundamental termodinamika dan konsep dasar integrasi panas beserta manfaatnya. Ctrl C, kita klik di sini. Nah, lalu ini sub CPMK-nya yang mana, gitu kan? Nah, sub CPMK-nya yang 1, 2, atau 3 atau 7 ya. Nah, mampu menjelaskan, saya rasa ini adalah CPMK yang pertama, konsep dasar integrasi panas beserta manfaatnya. Nah, ini adalah CPMK 1, kita klik saja menjelaskan konsep dasar.
integrasi panas beserta manfaatnya, dan perancangan heat exchanger network. Nah, ini sekarang ada aspek kognitif, afektif, psikomotor. Nah, ini kita bisa pilih. Kognitif ada sekian, ada 6, afektif dan seterusnya. Ini menurut pemahaman, tentu menurut pemahaman masing-masing dosen berbeda ya. Jadi nggak apa-apa, kita misalkan ngeklik salah, itu nanti juga bisa kita edit, itu ya. Yang penting ini kita isi dulu. Nah, ini saya sudah siapkan ya, ini penjelasannya. Misalnya yang ini tadi, ini kan yang P1, P2, P3, P4 ya. P1 itu menirukan, P2 memanipulasi, P3 pengalamiahan, dan P4 adalah artikulasi. Saya rasa untuk yang pertama ini ya masih P1 ini. Mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, mengkonstruksi, menirukan ini. Yang kedua, memanipulasi. Nah, ini kalau sudah nanti misalkan mahasiswa merancang gitu, ini sudah P2 ini. Baik ya, jadi kita pilih P1. Nah, kemudian yang kognitif. Kognitif ini karena mahasiswa yang kita sub 1 ini ya, baru mendengarkan ceramah ya, bisa mengingat dan memahami misalnya, atau memahami, berarti C2 kalau memahami ya, menyimpulkan, merancung. Oke, C2 nih kita pilih nanti ya, C2. Lalu yang afektif ya, yang afektif ini bisa menerima, merespon, menghargai. Nah, kalau menerima ini ya, menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab. Kalau ada diskusi, mahasiswa bisa menjawab. Nah, ini bisa menerima. Kalau merespon ini seperti ini ya, bisa nanti mendiskusikan gitu ya. Nah, misalnya kita pilih saja kognitif yang C tadi, yang C kognitif. Kognitifnya tadi memahami, C2 ya. Ini kita pilih saja C2. Afektifnya yang menerima ya tadi ya. Afektifnya yang menerima, lalu P-nya itu yang menirukan ya, atau ini belum P2, belum merancang ya, P1 berarti masih. Berarti ini 1, ini juga 1 gini ya. Lalu kita submit gitu ya. Kita submit CPL sub CPL1 sudah ini kan ya, sub CPL1 nih. Mahasiswa mampu menjelaskan tinjauan fundamental termodinamika dan konsep dasar integrasi panas beserta manfaatnya. Nah, kalau mau kita edit, misalnya ini salah gitu ya, bisa kita edit nih, yang tanda yang warna kuning ini ya, kita klik yang simbol pensil atau pena ini, kita klik. Ini bisa kita edit lagi gitu ya. Editnya kita cancel. Lalu kita tambah sub CPMK yang lain, yaitu kedua ya. Yang kedua ini isinya nih, kita copy saja. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sintesa proses dan energi target serta jenis-jenis alur panas heat pathways di dalam sistem proses ya. Ini kalau kita lihat sub CPMK ini masuk di CPMK yang mana gitu kan. Saya rasa masih menjelaskan ini, masih di bab 1 ya, konsep dasar
Jadi ini masih CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep dasar sintesa dan energi target serta jenis-jenis alur panas atau heat pathways di dalam sistem proses. Ini masih sama tadi 2 1 1 submit. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pinch method dalam perancangan jaringan penukar panas atau heat exchanger network. Nah, ini sederhana ini ya, heat exchanger network sederhana. Ini kita copy, kita paste ya. Copy itu Ctrl C, kalau paste itu Ctrl V. Nah, ini sudah CPMK 2 ya, pinch ya, CPMK 2. Lalu kalau ini mampu menjelaskan konsep dasar dalam perancangan jaringan penukar panas. Nah, nanti di sini ada tugas ya, berarti tadi kita akan menggunakan P2 sekarang ya, karena mahasiswa merancang nanti heat exchanger network, merancang P2, lalu paham ya ini. Bahkan sampai C3 karena menerapkan pinch untuk merancang heat exchanger network. Berarti P2, C3 dan ini mendiskusikan ya, A2 ya, A2. Maka ini kognitifnya tadi adalah C3, kognitifnya C3, afektifnya tadi adalah A2, dan psikomotoriknya adalah P2 ya, merancang ya, P2. Jadi 322 sekarang ya, 322. Lalu submit. 322 ya, submit. Nah, sekarang kita tambah sub yang selanjutnya, yaitu yang keempat ya. Yang keempat kita tinggal copy di sini. Mahasiswa mampu membuat composite curve dan untuk mendapatkan maksimum energi recovery. Nah, ini kita paste di sini ya. Ini masih sub CPMK 2 ya, dan mampu menerapkan metode pinch nih, sederhana, 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Lalu submit. Oh sebentar, ini tadi 3 2 2 ya, lalu submit. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk yang kelima ya. Yang kelima tadi ini, mahasiswa mampu menyusun problem table untuk mendapatkan maksimum energy recovery. Kalau yang pertama tadi composite curve, yang sekarang problem table. Nah, ini sama, sub CPMK-nya 2 dan 3 ya, mampu menerapkan metode pinch untuk menyusun hand sederhana. Nah, lalu ini sama 3 2 2 submit. Tambahkan lagi nomor 6 sekarang ya. Nomor 6 kita tinggal copy di sini. Mahasiswa mampu membangun grid diagram sederhana atau heat exchanger network sederhana.
Ya, ini kita klik di sini. CPMK-nya mampu menjelaskan konsep CPMK 2 dan CPMK 3 gitu ya. Ini 3 2 lalu submit. Sekarang yang tambah yang ke 7 ya. Ya, CPMK yang ke-7 ini pertemuan ke-7 ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep energi target dalam rancangan jaringan penukar panas. Nah, energi target biasanya energi target itu setelah heat exchanger networknya itu dibangun ya, supaya mencapai maksimum energi recovery sehingga bisa menurunkan beban utilitas. Kalau beban utilitasnya turun, jelas biaya operasionalnya turun. Nah, itu yang dikehendaki toh. Nah, sekarang kita pilih ini 3 2 ya, 22 lalu submit ya kan. Sekarang tambah yang ke-8. Yang ke-8 ini setelah UTS nih. Yang ke-8 apa nih ya? Ini setelah UTS nih. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis alat penukar panas ya, konsep stream splitting dalam perancangan heat exchanger network kompleks. Sekarang ini kompleks. Nah, yang kompleks CPMK-nya tentu yang kompleks nih. Nah, yang nomor 4 nih kan, ini 3 2 oke, submit. Lalu sub CPMK yang ke-9 ya, 9 kita copy saja dari sini. Mahasiswa mampu menjelaskan network relaksasi, threshold problem, revamp and retrofit untuk exchanger network existing ya. Jadi untuk memperbaiki ya, itu dilakukan revamp ya, and retrofit, sehingga mungkin ya capital atau CAPEX, capital investmentnya itu menjadi lebih murah ya. Ini CPMK-nya masih yang CPMK 4. CPMK 4 ini 3 2 submit. Lalu tambah tadi berapa, 9 sekarang 10 nih ya, yang pertemuan setelah UTS. Sub CPMK 10 apa, kita copy saja dari sini ya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar combined heat and power system, konsep heat engine beserta penggunaannya. Nah, di integrasi panas itu juga ada combined heat and power ya. Di sini penerapannya salah satunya di heat engine ya. Nah, ini CPMK-nya adalah yang nomor 5 ini ya, CPMK 5, mampu membangun integrasi panas dan integrasi power atau kerja ya, heat and power integrations. Nah, ini sama ya, 3 2 oke, submit saja. Nah, ini CPMK yang masih belum dipilih nih, 6 dan 7 ya. Oke, lalu kita tambahkan sub sekarang yang ke 11 ya, berarti ya. Yang ke 11 ini mampu menjelaskan konsep heat pump and cascade refrigeration beserta penggunaannya heat pump. Ini sebenarnya ada mata kuliah termodinamika yang ini. Makanya ini sebaiknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini tuh sudah ngambil termo ya, jadi bagus nanti. Nah, ini masih di CPMK nomor 5 ya kan.
3, 2, 2 kan ya. Submit. Lalu tambah lagi yang nomor 12 ya. Apa itu 12? 12 itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengelolaan energi atau energi manajemen dan alur panas, heat pathway management. Nah, jadi sebenarnya alur panas itu kalau kita kelola itu bisa mencapai maksimum energi recovery dan menurunkan beban utilitas. Maka ini CPMK-nya nomor 6 ini. Mampu menjelaskan konsep manajemen alur panas. Ya, 3, 2, 2. Submit. Nah, CPMK yang ke-13. Yang ke-13. 13 ya. 13 itu ini mahasiswa mampu menjelaskan penerapan pengendalian proses pada N. Nah, ini sebaiknya juga mahasiswa ini mengambil mata kuliah pengendalian proses ya, supaya lebih baik pemahamannya. Tapi kalau misalkan belum mengambil mata kuliah pengendalian proses pun juga nggak masalah, karena masih saya review itu pengendalian prosesnya di sini ya. CPMK pengendalian proses berarti CPMK konsep manajemen alur panas. Nah, ini menerapkan sistem pengendalian proses, CPMK terakhir ya, menerapkan sistem pengendalian proses untuk mengelola alur panas. Nah, 3, 2, 2 submit. Lalu tambah untuk yang nomor 14 terakhir ya. Terakhir nomor 14. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep heat pathway heuristic dalam perancangan pengendalian proses. Ya, heat pathway heuristic ini heuristik yang dulu saya buat waktu saya membuat disertasi ya, di Chulalongkorn University. Nah, CPMK-nya yang terakhir ya, 3, 2, 2 submit. Oke, semua sub CPMK 1 sampai 14 sudah masuk ya. Sekarang langkah selanjutnya apa ini? Kita kembali ke RPS lagi ya, kembali ke RPS. Nih, masih input mingguan belum lengkap. Nah, sekarang kita input mingguan. Oh, deskripsi mata kuliah dulu nih. Setelah input CPMK, sub CPMK, deskripsi mata kuliah. Description ya. Course. Tambah deskripsi mata kuliah ya. Ini 2021. Nah, deskripsi mata kuliah saya sudah buat di sini. Nih, deskripsi mata kuliah tinggal kita copy. Ctrl C. Nah, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah PJBP ini termasuk rumpun keilmuan perancangan proses dan pabrik di Prodi TK S1. Mata kuliah PJBP mempelajari tentang teknik mengintegrasikan panas, pengelolaan alur panas, dan perancangan jaringan penukar panas sehingga dapat meminimalkan beban utilitas. MKPJBP bermanfaat bagi mahasiswa sebagai calon engineer dalam melakukan pengelolaan alur panas pada jaringan penukar panas untuk mencapai MER, Maximum Energy Recovery. Bahan kajian, nah ini kan bahan kajian mingguannya nih. Apa ya, pustakanya apa nanti ya. Nah, ini yang sudah ada di mata kuliah lain. Bahan kajiannya ini. Nah, ini sudah saya tulis per minggunya ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan, Ctrl C. Kita paste di sini. Nah, masih ada, tambah lagi.
ya kan. Ini ada sampai 14 ya, ini pendahuluan yang C dan nah ini ya, lalu tambah lagi bahan kajian, konsep dasar Pins method dalam perancangan jaringan penukar panas. Ini kita tambah di sini. Nah, kita tambah lagi nomor 4, penyusunan atau pembuatan composite curve. Terus yang nomor 5, penyusunan pembuatan problem table. Kita tambah lagi penyusunan pembuatan grid diagram simple ya, simple hand. Tambah lagi konsep dasar energi target dalam perancangan jaringan penukar panas. Nah, tambah lagi yang ke-8, jenis-jenis alat penukar panas, stream splitting, dan perancangan hand kompleks. Tambah lagi relaksasi, threshold, revamp, retrofit, and existing ya, ini kita copy saja ke sini. Tambah lagi konsep dasar combine and heat power system, dan yang pertama ini heat engine ya. Tambah lagi konsep heat pump dan penggunaannya ya, refrigerasi ini di sini. Tambah lagi pengelolaan energi atau energi manajemen dan alur panas. Ini tambah lagi penerapan pengendalian proses pada heat exchanger network ya. Tambah lagi yang terakhir ya, heat pathway heuristic ya, konsep dalam perancangan pengendalian proses heat exchanger network. Nah, sudah. Jadi sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, cukup ya. Pustaka utamanya apa? Pustaka pendukungnya apa? Coba kita lihat pustaka. Nah, ini pustaka utama. Nah, ini boleh kita copy, cengel. Ini ya. Ini yang A. Kita copy di sini. Pustaka utama di sini. Nah, ini sebenarnya cengel. Ini kalau kita tulis A gitu ya. Karena ini nanti yang pustaka kode A gitu, ada halaman berapa gitu ya. Terus tambah lagi pustaka yang B. Pustaka yang B ini. Ini disertasi saya ini. Nah, ini kan, ini pustaka yang B kita. Lalu pustaka yang C apa nih? Camp. Nah, ini buku Pins-nya, ini Camp 2007. Bukunya Camp 2007. Yang C. C. Camp 2007. Kita rapikan dulu ya supaya rapi nanti. Nah, lalu tambah lagi D. Yang D itu Kotas. Nah, ini buku lama ini, tapi dulu waktu saya sekolah S2 di ITB itu pakai buku ini. Dulu yang ajar Prof. Heri Susanto.
Kotas dan Linhof itu nanti ya. Nah, ini Kotas. Tambah lagi E. Nah, bukunya ini yang E, Linhof. Nah, ini buku lama juga. Saya dulu waktu sekolah S2 pakai buku ini. Nah, ini ya. Yang F itu adalah apa ini? Yang F nih. Yang F ini buku, bukunya Luyben nih. Waktu saya sekolah S3 ini, Blend White Process Control. Ini juga ada manajemen alur panas juga di sini. Ya, Luyben. Lalu F, G apa ya, buku G ya. Stefanovolus nih, pengendalian proses. Terus C masuk ke sini. Nah, ini yang G. Nah, buku pendukung saya menggunakan jurnal ya, jurnal tahun 2005 saya dan Profesor Wong Sri ya. Ini dulu jurnal bereputasi, kalau dulu impact factor ya, bereputasi. Nah, sekarang itu reputasi itu Scopus gitu loh. Ini jurnal Chinese of Institute of Chemical Engineer ya. Ini Science Direct ini. Ini copy, Ctrl C, pastekan di sini. Nah, pastekan di sini. Ini satu saja. Sebenarnya masih banyak ya, ada yang lain, cuman satu aja dulu. Dosen pengampu saya ya, Julius. Nah, ini mata kuliah prasyarat. Nah, ini untuk melihat mata kuliah prasyarat ini kita sebaiknya melihat jejaring ini yang sudah disiapkan oleh prodi ya. Nah, mata kuliah pilihan D, perancangan jaringan penukar panas, pilihan D di sini. Nah, pilihan D. Nah, ini pilihan D. Ternyata tidak ada syaratnya ya, sudah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya lebih suka kalau ini termo gitu ya misalnya. Tapi nggak masalah ini. Ya, ini nggak usah diisi ya. Nah, tanggal penyusunan bebas ya. Tapi kemarin kita diminta untuk mengisinya pada bulan Mei tanggal 1 2022. Lalu ini mata kuliah prasyarat kok ada tanda bintang ya. Tanda bintang ini kan mesti harus diisi kan ya. Ya sudah, kita tulis termodinamika misalnya ya. Orang enggak ada ya termodinamika ya. Ini nih, termodinamika teknik kimia kurikulum 2001 misalnya. Nah, lalu submit. Nah, ini adalah nah, ini sudah kita submit ya. Lalu kita lihat di RPS ini, kita lihat perancangan jaringan penukar panas, input mingguan. Nah, ini input mingguan ini berarti pertemuan 1 sampai terakhir ya 14. Ini yang sudah ada adalah ini ujian tengah semester dan akhir semester. Ini persentasenya masih 0 ya. Nah, kita harus input nih di sini, tambah RPS mingguan ini. Ya. Nah, di RPS mingguan ini misalnya minggu ke-1. Minggu ke-1 itu sub CPMK-nya 1 ya, mahasiswa mampu menjelaskan fundamental termodinamika. Nah, kita lihat di sini mingguannya ini ya. Ini mingguan. Lalu ini adalah indikatornya. Ketepatan ya. Nah, ketepatan
dalam menjelaskan tinjauan fundamental termodinamika. Lalu ketepatan menjelaskan konsep dasar integrasi panas. Ini kita tambahkan di sini. Ya. Lalu ini masih partisipasi ya, partisipasi kita beri nilai 2 misalnya. Ya kan? Lalu bentuk pembelajarannya, nah ini luring. Lalu pilih bentuk pembelajarannya, misalnya proses belajar, kegiatan proses belajar. Nah, ini presentasi metode pembelajarannya ceramah masih ya. Nah, ini pilih penugasan, ini apa yang nggak ada tugas gitu ya, free entry. Misalnya di sini kita beri keterangan tidak ada tugas. Ya, materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya itu topiknya apa gitu kan ya. Nah, ini pendahuluan termodinamika konsep dasar. Nah, ini kita kan tadi sudah nyusun di sini. Nah, ini materi. Materinya bab materi yang sekarang ini ya, materi. Lalu submit. Nah, kalau sudah disubmit, kita lihat nih pertemuan 1 materinya ini ya. Terus di sini bobotnya 2% masih. Nanti total bobot sampai pertemuan ke 16, minggu ke-16 itu harus 100%. Nah, ini nanti kalau 100% yang ini ya, ini sampai ke sana nanti. Nah, sekarang pertemuan yang minggu kedua ya, minggu kedua masih di CPMK 1, indikator pada minggu kedua nih ya, ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar sintesa proses energi target dan alur panas, jenis-jenis alur panas. Nah, ini kita masukkan, ini ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar sintesa dan seterusnya. Nah, ini partisipasi masih kita tulis 2% gitu misalnya ya. Lalu bentuk pembelajarannya luring, kegiatan proses belajar. Lalu ini ceramah, ini tidak ada tugas gitu ya. Tidak ada tugas gini ya. Nanti kalau misalnya salah bisa kita edit. Materi pembelajarannya tentu saja yang ini ya, yang C dan D. Ya, ini pendahuluan C dan D. Ctrl C. Nah, seperti ini. Lalu submit. Nah, ini ya totalnya masih 4%. Tambah lagi. Jadi kita harus nambah sampai pertemuannya itu habis gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah konsep dasar Pins method ya. Konsep dasar Pins method nih. Nah, konsep dasar Pins method. Konsep dasar Pins method ya. Minggu ketiga minggu ketiga sub CPMK-nya sudah yang ini. Nah, menjelaskan konsep dasar sintesa proses energi target serta ini Pins method ya. Pins method itu nomor 3 ini. Nomor 3, sorry, yang nomor 3. Indikatornya adalah yang ini, nomor 3 ya. Nomor 3. Ketepatan dalam menjelaskan Pins.
Nah, ini masih partisipasi, masih 2 ya. Nah, materinya konsep dasar nih, simple hand. Nah, konsep dasar materinya ini, lalu luring, masih proses belajar, metode pembelajarannya ceramah masih, terus ini apa, free entry, tidak ada tugas dulu. Nah, submit. Nah, tadi yang sub CPL 2 ini, yang pertemuan kedua ini bisa kita revisi sub CPL-nya ya. Ini sorry, CPMK-nya. Ini mestinya CPMK yang 2. Nah, lalu submit. Nah, maka ini CPMK yang belum ya. Sekarang kita pertemuan yang keempat. Nah, pertemuan yang keempat itu minggu keempat ya. CPMK-nya tentu saja yang keempat nih, composite curve. Composite curve indikatornya ya, composite curve. Nah, ketepatan dalam membuat composite curve. Nah, ini kita kopikan di sini. Nah, sekarang tugas ini. Ini sudah tugas ya, berdasarkan kasus ya. Nah, saya pilih yang ini, tugas case method. Nah, ini bobotnya tugasnya banyak ya nanti ya. Misalnya kita tulis 15. Ya, 15%. Luring, ya. Ini penugasan terstruktur, metode yang dipilih berbasis kasus. Penugasan mahasiswa membuat proyek, mendiskusikan kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif misalnya. Nah, materinya ini, materinya tugas yang membuat penyusunan ini, composite curve. Nah, ini dan tugas 21 ya, submit. Halo, 15. Nah, sekarang presentasinya sampai pertemuan keempat itu masih 21% gitu ya. Tambah lagi minggu ke 5. Minggu ke-5 itu penyusunan atau pembuatan problem table kan ya. Problem table. Nah, ini kita tulis di sini dulu. Terus indikatornya problem table itu pertemuan ke-5, ketepatan menyusun problem table nih. Ctrl C. Nah, seperti ini. Ya. Ini CPMK-nya yang problem table nih, CPMK 5. Nah, ini adalah case juga ya. Case juga 15% misalnya. Ini luring, penugasan terstruktur, berbasis kasus, lalu kita pilih yang penugasan mahasiswa dengan secara kolaboratif ini. Ya, lalu ini dan ASG 2-2 ini ASG yang kedua, submit assignment. Nah, ASG ya. Sekarang tambah yang minggu ke-6. Minggu ke-6 itu sub CPMK-nya adalah yang ke-6 nih ya, grid diagram. Nah, grid diagram sederhana. Indikatornya ketepatan dalam membangun grid diagram sederhana. Nah, Ctrl C. Ini ya. Nah, lalu ini juga
Grid diagram juga kasih tugas case method. Ini 15% misalnya. Bentuknya luring. Lalu pembelajarannya ini tugas terstruktur, berbasis kasus, dan kolaboratif. Nah, materinya pertemuan ke-6 ya. Materinya ini penyusunan pembuatan grid diagram sederhana. Nah, sini lalu submit. Nah, sejauh ini sudah 51% nih. Sampai pertemuan sekarang ke-7 kan ya. Ke-7 itu CPMK-nya konsep energi target. Indikatornya adalah ini adalah ini kok materinya ya. Materinya ini kita klik di sini. Lalu nomor 7 itu ketepatan dalam menjelaskan konsep energi target nih. Ctrl C. Lalu kita klikkan di sini. Nah, ini hanya ceramah ya. Maka partisipasi 2%. Ya kan? Ini luring, ceramah, proses belajar ya. Proses belajar, ceramah. Yang ini tidak ada tugas. Tidak ada tugas gitu ya. Lalu submit. Nah, sampai pertemuan ke-7 itu 53%. Ya, lalu dilanjutkan dengan UTS. Lalu pertemuan minggu ke selanjutnya. Kita harus ngisi sampai pertemuan ke-16 nih. Ya. Nah, minggu ke-9 ini CPMK-nya 8. Ya, mahasiswa mampu menjelaskan itu. 8 itu ini ketepatan dalam. Ya, ketepatan dalam. Ketepatan dalam menjelaskan ini dan ketepatan dalam menjelaskan konsep splitting ini. Ketepatan dalam, nah ya, ini ada assignment juga ini. Assignment 31 ya. Assignment 31. Tapi untuk yang heat exchanger network complex 15% misalnya. Nah, ini offline, penugasan terstruktur, berbasis kasus, secara kolaboratif. Materinya adalah kompleks hand. Nah, kompleks hand. Pertemuan ke-9 ini ya, jenis-jenis. Oh, ini kalau pertemuan ke-9 ke-8 ini ya, jenis-jenis ini belum ada tugas nih dalam perancangan ya. Setelah perancangan, oh sudah sorry. Perancangan heat exchanger network complex ini sudah ada tugas ya. Dan atau ASG 31 atau submit. ASG 31 ya, submit. Sampai saat ini berapa persen nih? 68%. 68%. Sekarang pertemuan ke-10 ya. 10
capaiannya adalah ini, relaksasi threshold, reform, retrofit, and existing ya. Indikatornya adalah ketepatan nih. Ini ya, ketepatan dalam menjelaskan network relaksasi dan seterusnya. Nah, ini partisipasi 2 ya, tanpa tugas nih. Metodenya luring, proses belajar, ceramah. Ini enggak ada tugas ya. Tidak ada tugas. Nah, pembelajarannya, materinya pertemuan ke-10 adalah yang ini. 10. Nah, ini. Mana tadi pertemuan? Oh, ini konsep dasar gemban. Tadi pertemuan keberapa sih ini? 10, berarti kalau di sini 9 ya. Network relaksasi ini. Ctrl C, masukkan di sini, set, submit. Nah, ini kita bisa cek nih ya. Nih, sampai sejauh ini 70%. Ya, tambah sekarang pertemuan ke-11. 11 itu konsep dasar combined power heat engine ya, heat engine ya. Ini heat engine, kita masukkan di sini. Nah, ini heat engine. Nah, heat engine yang CPMK 10, indikatornya adalah yang ke-10 nih. Nah, ini ya. Lalu paste di sini. Cuman menjelaskan, bukan ini, sorry. Ketepatan menjelaskan kok ini toh. Ketepatan menjelas pertemuan yang ke-11 ya mestinya ya. Ya, ini pertemuan yang ke-11 ya, sorry, benar-benar 11. 11 ya ini. Nah, 11. Maka ini salah. Ganti ya. Nah, ganti ini. Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar. Ini. Dan heat engine. Tambah ya. Ketepatan menjelaskan nih. Heat engine ini partisipasi 2%. Di sini luring ya toh. Di sini proses belajar. Nah, di sini ceramah. Tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Lalu submit. Nah, ya kan, baru 72%, tambah lagi. Nah, sekarang kita buat minggu yang ke-12 CPMK yang hitam kaskat nih. Nah, ini baru ada tugas nih, case method, misalnya 10 gitu ya, supaya nanti ada sisa ya, ada cukup 100% ya. Metode pembelajaran penugasan terstruktur, basis kasus, kolaboratif. Terus materinya adalah heat power, combine heat power.
materinya ini heat pump ya, beserta penggunaannya. Nah, ini itu beberapa ya. Tadi ASG 3, ASG 4 nih ya. Nah, dan ASG 41 submit. Sampai sejauh ini, oh ini kurang indikatornya ini, makanya nggak mau dia, harus ada indikatornya ini yang ke 10 ya. Nah ini 11 ketepatan ya, combine heat nih. Nah ini ketepatan konsep dasar, kok heat engine salah. Ini heat pump. Nah, ASG 41 bener ya. Nah, ini heat pump sekarang. Heat pump dan kaskad nih, sering diterapkan di industri nih, kaskad nih. Kaskad refrigeration ya. Ketepatan menjelaskan kaskad nih. Ya. Submit. Nah, sekarang berapa ini? 82%. Ya. Tugas ini pertemuan yang ke-13. Nih, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengelolaan energi manajemen alur panas. Ya kan, indikatornya temuan 13. Nah, temuan 13. Ketepatan dalam menjelaskan konsep energi manajemen dan alur panas nih ya. Ctrl X plus. Ketepatan dalam menjelaskan nih. Nah, ini partisipasi. Misalnya 2 ya. Terus luring, proses belajar, ceramah, tidak ada tugas. Terus tidak ada tugas nih ya. Materinya nih, manajemen heat pathway management sampai C ini. Heat pathway management. Nah, ini. Konsep pengelolaan energi. Set. Submit. Nah, sekarang 84%. Tambahkan di sini minggu ke-14, CPMK-nya yang ke-13 nih, penerapan pengendalian nih. Nah, ya kan, penerapan pengendalian. Materinya ini. Materinya kita tulis dulu di sini. Nah, di sini penerapan pengendalian itu pertemuan ke-14 ya tadi ya. Pertemuan ke-14 itu ada ASG 51 ini. Indikatornya ini. Indikatornya ya. Indikatornya ketepatan dalam menjelaskan penerapan pengendalian proses.
berbasis case misalnya 10. Nanti kalau kurang bisa kita tambah ya. Tugasnya ini tugas terstruktur berbasis kasus kolaboratif dan ASG 51 ini ya. Nah, submit. Nah, masih berapa persen? 94% toh. Berarti kan kurang 6% nih sebenarnya. Ya, kurang 6%. Kita tambah yang pertemuan terakhir tidak ada tugas ya. Ketepatan ini pertemuan terakhir. Tambah RPS mingguan 15, ini yang paling terakhir nih. Nah, indikatornya ini ceramah. Nah, ceramah ya. Partisipasi 2%. Luring. Ini ceramah, tidak ada tugas. Tidak ada tugas ya. Terus materinya kita lihat yang terakhir nih materinya. Materinya ya ini nih. Konsep HBH dalam perancangan nih. Nah, ini materinya. Konsep HBH. Kalau kita submit, maka masih sisa ini, masih sisa ya. Masih sisa berapa persen nih? 4% toh. Masih sisa 4%. Ini tugasnya bisa kita tambah. Ini 12%, ini 12% misalnya ya. Yang nomor 12 ini kita ganti 12%. Ya, submit. Lalu yang ini kita ganti juga. Ini kan masih 98 toh. Jadi yang ini kita tambah 2% lagi. Jadi 12. Nah, submit. Yes. Nah, gini kan. Selesai nih, sudah yang mingguan ya. Lalu kita klik ke RPS. Set. Nah, kita lihat perancangan jaringan penukar panas. Mata kuliah ini berbasis BASE. Nah, coba kita klik. Kita klik ya. Ini kita download RPS-nya. Seperti apa? Nah, ini dia. Kita lihat ya. RPS kita. Perancangan jaringan penukar panas ya, bobot 3 SKS. Lalu ini mata kuliah pilihan ya. Saya dosen pengembangnya ya, ketua prodinya Pak Aditya. Ini capaian pembelajarannya ini. Capaian pembelajaran CPL ya. Lulusan, lalu ini CPMK. Sub CPMK, dan ini korelasinya, deskripsi, bahan-bahannya, bahan materi pembelajarannya, lalu ini adalah pustakanya, utama, pendukung ya, dosen pengampu dan seterusnya. Nah, ini sampai pertemuan mingguan juga sudah lengkap di sini ya. Mantap ini aplikasinya ya, sangat membantu kita membuat RPS ya. Nah, ini kan sudah ya. Tapi kita masih punya tugas lagi, yaitu yang terakhir ini, input rencana tugas. Nah, rencana tugasnya kan tadi banyak ya. Input rencana tugas ya. Sorry, ini yang PPK.
Saya salah buka tadi. Yang mestinya ini penukar jaringan panas ini ya. Penukar jaringan panas, input rencana tugas. Nah, ini kan masih kosong nih. Nah, kita tambah. Ya kan? Bentuk tugas mandiri. Atau ini ASG21. Misalnya apa? ASG21. Nah, saya sebenarnya sudah menyiapkan ya tugas-tugasnya itu di sini. Untuk PJPP toh ini materi ya. Materi tugas. Nah, ini di sini. PowerPoint. Nah, ini ASG21 ini. Ini ASG21 itu di sini. Ya, jadi kasusnya ini dikasih kasus ya, mahasiswa membuat composite curve. Deadline-nya kapan ya? Ini sudah berlalu nih yang dulu nih ya. Jadi tugasnya adalah composite curve. Ya, composite curve. Nah, sub CPMK-nya adalah sub CPMK ya, yang ini mahasiswa menjelaskan konsep dasar pins dan ada dua ya, composite curve. Nah, deskripsi tugasnya ini. Nah, pembuatan composite curve untuk integrasi panas dari dua arus panas ya, hot streams, dan dua arus dingin atau cold streams. Nah, seperti ini. Objek garapan ya, kita menyediakan ya kasus integrasi panas ini. Kita copy saja. Metode pengerjaan tugas dikerjakan secara mandiri dengan menerapkan composite curve untuk menentukan maksimum energi recovery. Luarannya ya composite curve, kurva composite curve ini ya. Indikatornya ini tadi kita sudah punya indikator ya. Indikatornya tadi saya close ya. Indikatornya tadi ini. Nah, ini saya buka nih. Nah, indikatornya yang ASG tadi ya, pins method. Nah, ketepatan dalam nih. Ketepatan dalam membuat composite curve untuk mendapatkan
maksimum energi recovery. Nah, jadwal pelaksanaannya minggu ke-3. Nah, 3. Nah, ini bobotnya 15%. Bobot sama dengan 15%. Daftar rujukannya tentu saja yang kita pakai ini. Semua ini kita pakai daftar rujukannya. Nah, gitu ya. Lalu submit. Nah, begitu seterusnya tugas-tugas yang lain itu kita submit. Ya, kita buat. Oke, kita buat tugas yang ASG 22 gitu ya. Tugas mandiri. Nah, di sini ASG 22. ASG 22 itu tentang ini ASG 22. Nah, ini ASG 22. Ini dulu sudah kita buat ya. Nah, problem tabel ya, problem tabel. Nah, gini ya. Sub CPMK-nya ini yang problem tabel. Halo. Sebentar, sub CPMK-nya itu pinch dan problem CPMK 3 dan CPMK 5. Nah, ini deskripsi tugas. Membuat problem tabel untuk menentukan MER, maksimum energy recovery. Objek garapan ya, kasus integrasi panas dari 2 arus panas dan 2 arus dingin dalam kurung kelanjutan dari ASG 21 kan gitu. Metode pengerjaan tugas dikerjakan secara mandiri. Metode problem tabel titik. Keluarannya ya problem tabel. Nah, indikatornya kalau yang problem tabel ini composite curve. Nah, ketepatan dalam menyusun. Nah, seperti ini ya kan. Ini bobotnya sama dengan 15%. Jadwal pelaksanaannya minggu ke-4 atau rujukannya sama. Nah, rujukannya sama. Terus kita kopikan saja, submit. Nah, ya kan? ASG 22 sekarang 23 ya, tambahkan saja di sini. Ya, jadi bentuk tugas mandiri. Judul tugas adalah grid diagram ya, ASG 23 yaitu grid diagram simple hand dalam kurung simple hand. Nah, sub CPMK-nya kita lihat yang grid diagram, nah kan?
Deskripsinya membuat jaringan penukar panas sederhana atau simple hand dari kasus ASG 21 atau ASG 22 gitu ya. Terus objek garapan itu integrasi panas. Dua arus panas dan dua arus dingin dalam kurung melanjutkan kasus ASG 21 ASG 22. Nah, metode pengerjaannya tugas dikerjakan secara mandiri menggunakan pinch method. Lalu bentuk luarannya ya grid diagram atau heat exchanger network dalam kurung simple hand. Indikatornya simple hand ya, 21. Nah, ini dia. 23 ya. Ini ketepatan dalam ini. Ketepatan dalam ini bobot sama dengan 15%. Jadwal pelaksanaannya minggu kelima ya. 3, 4, 5 ya, benar. Nah, lain-lain tidak ada, daftar rujukannya sama ke ini saja. Nah, lalu F. Nah, submit. Nah, ya kan? ASG 23. Lalu ASG-nya tambah lagi, ada yang ASG berapa tadi ya? 51 ya kalau nggak salah ya. ASG 41 nih, pertemuan ke-12 ya kan. ASG ya, tugas mandiri ASG 441. Nah, kompleks hand. Nah, sekarang subcapaian. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengelolaan manajemen. Nah, ini mahasiswa mampu ini menjelaskan relaksasi. Nah, ini 8 nih, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan jenis-jenis penukar panas, konsep stream splitting dan perancangan hand kompleks. Nah, ini. Nah, kan, deskripsi tugas membuat tugas 41 ya. Kita buka dulu tugas 41.
Tugas 41 itu, nah ini. Oh, hand kompleks ya. Ini bukan ini. Sebentar. 31 nih mestinya ini ya. Oh, ini salah saya. Pertemuan ke-9 ini 31. 31 ini. 31. Ya, tugas 31 bukan 41, sorry. 31 ya. Ini tugas 31 ya, 31. 31. Nah, indikatornya ini. Ketepatan dalam menjelaskan. Nah, ketepatan dalam ini. Terus bobotnya bobot sama dengan 15% ya tadi ya bobotnya ya. 31 ya. 31 ini pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9, tugas mandiri pertemuan ke-9. Deskripsi tugas membuat kompleks hand. Nah, gini. Objek garapan integrasi beberapa ini multi 31 ASG 31. Nah, ini kompleks nih, harusnya banyak nih, ada splittingnya juga ya. Integrasi multi beberapa arus gitu aja ya, beberapa arus panas dan dingin dalam kompleks hand. Nah, Pinch method ya, kompleks hand dikerjakan menggunakan pinch method. Bentuk luaran kompleks hand. Nah, jadwalnya minggu ke-9. Nah, gitu toh. Lain-lain gak ada, rujukannya sama. Rujukannya ini yang banyak ini tadi. Copy aja semua ini. Nah, lalu submit. Nah, ini ASG 21, 22, 23, 31. Nah, sekarang 41. ASG 41 ya. Nah, bentuk tugas mandiri. Nah, ini ASG 41. ASG 41 itu tentang ini apa namanya, refrigerasi ini ya, kaskad gitu ya. Refrigeration. Subnya adalah kaskad. Nah, ini kaskad refrigeration. Deskripsi membuat kaskad refrigeration. Objek garapan adalah
integrasi panas pada kasus gas pendinginan bertingkat ya, cascade refrigeration. Nah, seperti ini metode pengerjaan tugas secara mandiri. Berdasarkan literatur ya, jenis pendinginnya berdasarkan literatur yang ada. Bentuk luaran adalah cascade refrigeration. Nah, seperti ini toh, indikatornya adalah tugas 41. Tugas 41 ini pertemuan ke-12 ya. Nah, ketepatan konsep dasar heat pump dan cascade penggunaannya. Ini tadi bobotnya 12 ya, sama dengan 12%. Minggu ke-12. Nah, daftar rujukannya tadi kita kopikan ini, Ctrl C, pastekan di sini ya, submit. Nah, kurang satu lagi tugasnya, yaitu ASG 51 ya. ASG 51 tugas mandiri juga, atau ASG 51. ASG 51 itu ini saya sudah buatkan, ini ASG 51. Nah, di sini menyusun heat link, selektor alur panas ya, ya, heat pathway management lah ini ya, skill mas, heat pathway management. Nah, tugas 51 itu ada di pertemuan ke-14 ini, terakhir nih ya. Ketepatan menjelaskan penerapan pengendalian proses. Nah, ini sub CPMK nya ini. Nah ini heat pathway ini. Nah, deskripsi membuat manajemen alur panas, merancang ya, atau mendesain manajemen alur panas, pengelolaan alur panas. Objeknya itu kompleks hand ya, kompleks hand yang ada, yang terpilih. Gitu aja. Metode pengerjaannya tugas mandiri, menerapkan pengendalian hand untuk mengelola alur panas. Nah, bentuknya, luarannya adalah ini, manajemen alur panas nih ya, heat pathway
W manajemen. Indikatornya apa ini? Nih ketepatan dalam nih. Ketepatan dalam menjelaskan ini. Nah, terus satu lagi, ketepatan dalam menjelaskan ini. Nah, ini ya. Lalu kita hapus nih. Nah, ini kita beri ini bobotnya, bobot sama dengan 12%. Nah, jadwal pelaksananya minggu ke 14 atau ya 14 atau ke 15. Daftar rujukan kita ambilkan yang sama dengan di sini saja. Aduh. Nah, ini kita ambil di sini. Nah, lalu submit. Nah, sudah kan? Kalau sudah, ini kita bisa print nanti ya. Kita kembali ke ini, download rencana tugas nih. Nah, seperti ini kira-kira rencana tugasnya. ASG 21 bobot minggu ketiga. Halo. Terus tugas yang kedua problem tabel. Terus tugas yang ASG 23 ini ya kan, minggu ke-9 ini sudah terekap ini ASG 41 dan seterusnya sampai ASG 51 ya. Ini selesai. Jadi demikian ini cara membuat RPS OB dengan aplikasi Nakula. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.